Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia yang akan bertugas sebagai moderator kelompok 4 dalam diskusi mata kuliah Sosiologi Bencana dan Lingkungan Hidup. Dan yang bergontokan saya sendiri, Novi Gabriela, Vina Oktaviani, Safira Nida, Nadila, dan Bayu Amasyah. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu adalah kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi, saya persilakan untuk Novi membaca materi yang pertama. Siap siaga bencana ini diperlukan untuk kita mengantisipasi dampak yang lebih besar terhadap terjadinya bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menyebutkan pemerintah pusat dan daerah itu menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menjadi penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat nasional dengan didukung kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, TNI, Polri, Badan Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, dan kementerian lembaga terkait yang lain. Jadi BPBD provinsi, kabupaten, dan kota merupakan penanggung jawab penyelenggaraan penanggulangan bencana di tingkat daerah, didukung oleh organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dalam menghadapi ancaman bencana, kesiapsiagaan menjadi kunci keselamatan. Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. BNPB menetapkan 26 April sebagai Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional dan mengharapkan setiap partisipasi dari kita sebagai masyarakat untuk melakukan latihan kesiapsiagaan. Ada beberapa upaya-upaya penting dalam kesiapsiagaan bencana. Yang pertama itu kita harus memahami bahaya yang ada di sekitar kita. Kita harus memahami sistem-sistem peringatan dini setempat, mengetahui rute evakuasi dan rencana pengungsian, memiliki keterampilan untuk mengevaluasi situasi secara cepat, dan mengambil inisiatif untuk melindungi diri, memiliki rencana antisipasi bencana untuk keluarga, dan mempraktekkan rencana tersebut dengan latihan. Rencana kesiapsiagaan. A. Memiliki sebuah rencana darurat keluarga. Analisis ancaman di sekitar. Identifikasi titik kumpul. Yang ketiga, nomor kontak penting. Ketahui rute evakuasi. Identifikasi lokasi untuk mematikan air, gas, dan listrik. Identifikasi titik aman di dalam bangunan atau rumah. Yang terakhir, identifikasi anggota keluarga yang rentan atau anak-anak lanjut usia ibu hamil dan penyandang disabilitas. Yang B, menyimpan 10 benda yang akan dibutuhkan saat bencana, yaitu seperti air bersih, makanan, obat-obatan pribadi, P3K, lampu senter, radio, sejumlah uang dan dokumen penting, pakaian, jaket dan sepatu, peralatan, dan pembersih higienis. Menyimak informasi dari berbagai media. Anda dapat memperoleh informasi resmi terhadap penanganan darurat dari BPBD, BNPD, dan kementerian atau lembaga terkait. Apabila sudah terbentuk posko, informasi lanjutan akan diberikan oleh posko setempat. Prabencana, menyiapkan rencana untuk menyelamatkan diri apabila gempa bumi terjadi. Kedua, melakukan latihan yang dapat bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi. Yang ketiga, menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Yang keempat, memperhatikan daerah rawan gempa bumi dan aturan seputar penggunaan lahan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat bencana di dalam bangunan, jika sedang memasak, segera mematikan kompor serta mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala dan tiang, pohon atau sumber listrik atau gedung yang mungkin roboh. Di dalam mobil, saat terjadi gempa bumi besar, Anda akan kehilangan kontrol terhadap mobil. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil Anda di kiri bahu jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dan petugas berwenang dengan memperhatikan lingkungan sekitar atau melalui alat komunikasi lainnya seperti radio atau gawai.
Lanjut, Safira. Masih aku. Pasca bencana, tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Yang kedua, ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Yang ketiga, ketika berada di dalam bangunan, evakuasi diri Anda setelah gempa bumi berhenti. Jika berada di dalam rumah, tetap berada di bawah meja yang kuat. Yang kelima, periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Bencana, mengetahui pertanda terjadinya tsunami. 2. Memantau informasi dari berbagai media resmi mengenai potensi tsunami setelah gempa bumi terjadi. Cepat beralih ke tempat yang tinggi dan berdiam diri di sana untuk sementara waktu setelah satu gempa bumi besar mengguncang. Tsunami. Tsunami terdiri dari rangkaian gelombang laut yang mampu menjalar dengan kecepatan mencapai lebih dari 900 km per jam. Saat bencana. Setelah gempa bumi berdampak pada rumah Anda, jangan berupaya untuk merapikan kondisi rumah. Jika telah sampai di daerah tinggi, bertahanlah di sana karena gelombang tsunami yang kedua dan ketiga biasanya lebih besar dari gelombang pertama, serta dengarkan informasi dari pihak yang berwenang melalui radio atau alat komunikasi lainnya. Pasca bencana. Tetap utamakan keselamatan dan bukan barang-barang Anda. Waspada dengan instalasi listrik dan pipa gas. Anda dapat kembali ke rumah setelah keadaan dinyatakan aman dari pihak berwenang. Jauhi area yang tergenang dan rusak sampai ada informasi aman dari pihak berwenang. Hindari air yang mengenang karena kemungkinan kontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman tersengat aliran listrik. Selanjutnya ada banjir. Banjir merupakan suatu peristiwa ketika air mengenangi suatu wilayah mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah berada di zona rawan banjir. 2. Mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir. 3. Mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita saat terjadi bencana. Apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Apabila terjadi banjir, segera waspada terhadap arus bawah saluran air, kubangan, dan tempat-tempat lain yang tergenang air. Pasca bencana, waspada dengan instalasi listrik, hindari air yang bergerak, kembali ke rumah sesuai dengan perintah dari pihak yang berwenang. Selanjutnya ada puting beliung. Prabencana dari bencana puting beliung yakni membuat rumah atau bangunan yang kokoh, meningkatkan pengetahuan tentang angin puting beliung dan cara penyelamatan diri, memperhatikan tanda-tanda terjadinya angin puting beliung seperti udara terasa panas, kemudian muncul awan gelap. Nah, saat terjadi bencana puting beliung, tutup jendela, pintu, dan kunci. Matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik. Segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Pasca bencana, pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Jika dalam perjalanan, teruskan kembali dengan berhati-hati. Prabencana kekeringan. Prabencana kekeringan. Menjaga sumber atau air mata. Menggunakan air dengan baik, bijak. Tidak merusak hutan atau kawasan cagar alam. Saat bencana kekeringan, melapor dan meminta bantuan air bersih pada pihak yang berwenang. Pelaksanaan hujan buatan atau TMC. Simak informasi terkini dari radio, televisi, media sosial, dan sumber informasi resmi pemerintah. Pasca bencana kekeringan, membuat sumber air rapasan atau biopori, membuat bendungan untuk menampung air hujan. Demikian presentasi kelompok kami. Sebagai moderator, saya minta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.